إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية لصواب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan Abu Mansuri Maturidi dan Abu Qasimul Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Saufiyati, maka setelah mereka itu yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita taklid bagi salah seorang daripada mereka. Kita masuk daftar golongan hamba yang awam ya, umat yang awam. Diwajibkan yang awam itu taklid, bersandar kepada yang alim, bertanya kepada yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena sesudah wafatnya Rasulullah, dia itu warisnya orang-orang yang alim ya, yang amanah, yang kepercayaan. Maka kita kalau diberikan petunjuk dengan dengarkanlah, mengaji umpamanya, paham dihukum. Akal yang 3 tuh wajib, mustahil, harus. Ahli pula menempatkan pada tempatnya masing-masing ya. Petunjuk Tuhan juga lah itu ya. Maka pandanglah Tuhannya, jangan pandang cerdas kita, cerdik kita. Mata hati kita mandang Tuhan lahnya. Syuhudul wahdah fil kasrah. Perubahan ini dunia dan akhirat, zahir dan batin, terjadi ada sebabnya atau tak ada sebabnya. Bapak ibu yang mengaku sudah Allah Maha Esa, zat sifat dan afalnya, wajib ya betul-betul mengesahkan Tuhan. Sumbernya itu semua dari Dia. Karena Tuhanlah yang berhak ya, yang ahli mengadakan yang tadinya tak ada akan setiap yang mungkinan ya. Itu maka tanda pasti ada Tuhan, karena Tuhan belum bisa dilihat, tak berupa Dia, tak berwarna Dia. Belum bisa didengar kalamnya karena tak berhuruf, tak bersuara. Cukuplah Tuhan menjelaskan khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kau lihatlah langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Di antaranya itu tak bisa kita hitung banyak jenisnya makhluk yang dijadikan Tuhan. Dialah itu.
yang mengadakan. Tidak gotong royong, itu gotong royong tanda orang lemah itu. Tidak pakai alat, orang tak sempurna itu. Sendirian Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Tanda dia memang betul-betul maha kuasa. Yang kedua, tanda dia menunjukkan kekuasaannya. Mana ada sepandai-pandai, sepintar-pintar tukang membangun satu bangunan duluan, hubungan dibikin. Padahal tidak bertiang dan tidak bergantung. Tuhanlah ya. Menanggung rezeki setiap makhluk yang hidup yang menghendaki rezeki di kolong langit. Banyaknya tak terhitung awak dia itu. Dialah itu ya. Itu maka tidak akan bisa tahqiq mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu kalaupun ada, lain dengan adanya kita. Kalaupun bersifat, lain dengan sifat kita. Kalaupun dia berbuat, lain dengan perbuatan kita. Itu bukan akal awak ya. Dan bukan pula ilmu awak. Namanya petunjuk Tuhan itu. Jangan lupa setiap ada perubahan kita saksikan dengan panca indera kita yang 5 sama ada yang berjarak. Atau kita sendiri yang ada perubahan. Kembalilah kepada Tuhan. Bukan siapa itu yang ubahkan. Allah berbuat tidak pakai anggotanya, tak pakai panca indera. Turun tangan Tuhan dengan kudrat iradatnya, jadi pasti jadilah dia itu seperti yang dikehendakinya. Fa'alu lima yurid. Itu maka aulia Allah yang sudah berhasil, bersih zahirnya, bersih batinnya, Pak. Menggunakan panca indera yang 5 ini untuk titian, mengingat Tuhan. Karena itu ciptaan Tuhan semuanya itu. Yang dilihat rupa yang bermacam-macam, didengar suara yang bermacam-macam, yang tercium bau yang bermacam dari dia. Orang mukmin diam, patut memuji, patut meminta. Karena itu dari Tuhan semua. Itulah Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu diam. Cuma hatinya itu tidak, dia itu sampai lekang-lekangnya mengingat Tuhan itu. Itulah aulia Allah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya. Rijalun la tulhihim bai'un wala tijaratun an dzikrillah. Ada beberapa laki-laki ya Muhammad, nanti kau lihat di sebagian daripada umatmu yang tidak pernah lalai dengan Tuhannya, walaupun anggota zahirnya dalam berdagang jual beli. Kalau bangsa usahanya berdagang, walaupun badannya dia itu di tengah-tengah ternaknya, bangsa beternak. Kalau tubuhnya dia itu di tengah-tengah sawah ladangnya kalau bertani dia. Namun hatinya tak pernah lupa. Itulah aulia Allah ya. Karena sudah hasil membersihkan zahir dan batinnya, bisanya enggak lupa kepada Tuhan. Usahakan dalam rukuk sujud di dalam usahanya itu pun. Ingat kepada Allah Bapak Ibu, itulah dia itu sekurang-kurang syukur. Itu maka ujung ibadah salat yang menjadi tiangnya agama, yang menjadi tali hubungan antara hamba kepada Tuhannya. Ujung-ujungnya kan kita minta kepadanya,
minta yang sangat penting siapa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Yang membalik-balik hati, yang membalik-balikkan hati, tetapkan olehmu ya Allah hatiku ini, hati kami ini di atas agamamu. Jangan kepingin agama yang lain agama daripada agamamu. Sedangkan kau sudah mengatakan, aku tidak ridho ya Muhammad kecuali Islam menjadi agama kamu. Yang kedua ya Tuhan yang balik-balikkan itu, tetapkanlah hatiku taat senantiasa kepadamu. Ini yang nampak ini, nanti lama-lama sikit demi sedikit kan berguguran, ditarik Tuhan lagi. Wa man nu'amiru nunakisu. Mata yang cerahnya bukan main, kabur, lama-lama buta. Telinga yang mendengar bukan main, dia itu tajamnya, lama-lama peka. Anggota yang dia itu kuat, lama-lama lumpuh, lemah. Cerdas bercakap, lama-lama dia itu keluh bisu. Nah, ya. Tapi hayat itu masih dikandung badan. Jangan berubah itu. Hati itu banyak namanya, hati itu. Ya, hati pun dia kolbu, karena mudah berbalik-balik. Hamba pun dia, karena dialah yang taat kepada itu. Maka ahli tarekat, kalaupun nampak rukuk dan sujud bukan main hebatnya, tengah malam umpamanya, tapi hatinya entah kemana, belum sembahyang itu namanya. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan olehmu ya Muhammad sembahyang, padahal ingat kau kepadaku. Itu ujung-ujungnya. Itu maka minta seperti yang disuruh Tuhan tu ya. Apa itu tempo hari? Sudah pernah disebutkan, disuruh Tuhan kita supaya meminta yang khususannya yang ada dalam Quran, dalam hadis. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Penting rupanya ya Pak sembahyang. Iya penting lah. Sampai Nabi nganjurkan umat yang dikasihinya, kita lah. Umat yang disayangi, kita lah. Kalau bisa kamu usahakan ya umatku, akhir kalammu hendaknya menyebut la ilaha illallah. Sudah kukatakan dulu. Akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa di antara kamu berhasil dia itu akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah, meninggallah dia, masukkan ke dalam surga dengan tak isap-isap, tak ditanya. Itu maka ahli tarekat dia itu, bapak ibu dia itu mengutamakan banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lidahnya sudahlah alhamdulillah, tapi hatinya itu maka setiap dia itu 100 kali disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, digundali dia itu dengan ucapan Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau lah yang, ya Allah yang kumaksudkan, keridhaanmu yang kutuntut, bukan keramat, bukan murah rezeki, bukan kehormatan. Ya kadang-kadang bukan main zikirnya, tapi hatinya entah kemana.
Kan bohong itu namanya Pak. Tak ada yang aku sembah kecuali Allah. Hatinya entah kemana. Padahal yang namanya hamba itu itulah hati itunya. Hati pun dia juga namanya. Hati Bapak Ibu ya yang jadi perhatian Tuhan. Itu maka bersihkan hati itu dari sifat-sifat kecelaan. Lebih-lebih pula daripada berbau dia itu menduakan Tuhan. Yang akhirnya kalau sembelah tidak terbawa iman, berarti berbau menduakan Tuhan. Enggak ada harapan lagi. Itu maka ayah kandung, ibu kandung, dua orang yang banyak kali menanamkan kebaikan kepada kita sebagai anaknya. Meninggal dia jangan dilupakan. Untuk didoakan. Meninggalkan kita sementara dia membawa iman. Dan kita pun bukan menyusul nanti satu demi satu. Yang kedua, doakan supaya diampuni Tuhan. Kalau memang dia sudah tobat nasuhat, bisa ditambahan lain. Penting ya Pak, minta ampun, pentinglah. Sampai Nabi yang maksum, punya lidah tak bisa dusta, punya anggota tak bisa khianat. 70 kali setiap harinya. Menyebut astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 70 kali. Nunjuk untuk kita itu bukan untuk dia. Dia maksum tadi. Didorong oleh sayangnya kepada kita. Saking sayangnya Nabi kepada kita. Dia yang nangis Bu ketika nak akhir hayat. Waktu sakit yang bakal membawa kematiannya. Yang ditangiskan bukan Hasan Hussein, cucu yang jadi buah hatinya. Bukan Fatimah, anak yang disayanginya. Bukan Siti Aisyah, ditinggalkan masih berumur 22 tahun. Masih muda. Bukan. Tanya Jibril, mengapa kau menangis? Tak perlu kau menangis. Aku lihat dengan dua mataku. Itu surga sudah dihias habis-habisan. Allah Ta'ala sudah dekat menyempurnakan janjinya kepadamu ya Muhammad. Untuk membalas jerih payahmu, pengorbananmu. Karena didesak juga, akhirnya Nabi dengan putus-putus menjawab. Dengan jawaban, dengan ucapan, ummati, ummati, ummati. Menangis dia karena umatnya. Ibu kalau ibunya meninggal, awak yang nangis dia. Tak punya ibu lagi, tak punya ayah lagi. Rasulullah nak meninggal dia yang nangis. Karena umatnya. Diketahui ini ya, diingat senantiasa sambil baca selawat kepadanya agar tidak-tidaknya bisa kita jumpa masih hidup walaupun masih hidup. Mimpi dengan Rasulullah. Bapak Ibu kalau mimpi jumpa hatu, jumpa gurunya, jumpa maknya yang sudah meninggal. Itu kadang-kadang jin Bu. Nyamar-nyamar dia. Itu maka mengaji, beramal dimanapun. Dengan semata-mata, dengan ilmunya dan ikhlas hati. Baik jangan bisa masuk. Penipu-penipu penokoh itu. Itu yang masuk-masuk ke pada kita, tak pilih laki-laki kah perempuan. Jin itu walaupun taat, walaupun alim, dia itu ada saja jahatnya, ada saja khianatnya.
Jadi supaya jangan sampai dia, itu maka kita nggak boleh. Walaupun jin itu jin Islam, alim pula nggak boleh awak join sama dia. Cukup dengan sesama manusia. Itu pun jangan salah pilih, apalagi sekarang banyak palsu. Yang palsu bukan keluaran pabrik saja. Ya. Agama palsu pun sudah ada sekarang. Itu maka sampai 2 kali dia itu. Ustaz, yang belajar di Makkah dia itu, Marga Sinambela dia itu, datang ke rumah di negerinya Tanjung Balik Karimun, dulu nak pemilihan dia itu bupati minta tolong supaya bisa dimenangkan, yang pro yang dukung kita, karena yang ikut tampil calon bupati paham Wahabi pun ada. Sempat orang tu menang, Pak, kalau kita kacau lah di sana, Pak. Ini belakangan pemilihan dia tu gubernur pula, lain rupanya gubernurnya sana dengan Sumatera Utara. Ikut juga orang. Inilah negeri kita. Padahal dulu ceritanya negeri kita ini 80% orang Islam. Sekarang dalam catatan ada dia itu seimbang sudah dengan Nasara, dengan Yahudi. Dulu yang selalu ganggu awak secara halus, secara kasar, Bani Israel, Yahudi dan Nasara yang takut. Tapi kerjanya halus, tak terasa sama awak. Ini akhir-akhir ini Majusi yang rakus sekali, yang jahat sekali. Nak dijadikanlah negeri kita ini negeri Majusi, macam Singapura tu. Hati-hatilah. Sampai nun ke gunung-gunung sana. Ada itu tempat mandi anak-anak. Pernah saya dibawa anak-anak dia itu ke sana. Tidaknya jernih airnya dia itu. Entah apa namanya itu. Arah ke sana. Tempat mandi anak-anak. Kok ada dia itu di pintu gerbangnya, kok ada gambar patung. Kok kemari kalian piknik, saya bilang. Ini orang Buddha punya ini. Rupanya memang punya Tionghoa yang beragama dia itu Buddha. Tempat yang aman lah, tempat yang baik lah, tempat orang yang Islam. Tapi sudah sulit sekarang. Yang punya duit, yang bisa membeli yang begitu keadaannya, dia itu orang kafir-kafir itu. Sudahlah. Di saat yang begini ini, bapak ibu bisa dia tu ngatur, bisa dia tu menguasai keluarganya. Ku anfusakum ahlikum nara. Nampaknya keluarganya beriman semuanya. Tak ada yang buta di agama. Dari semenjak masalah dia tu mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengerjakan ibadat dengan ilmunya nampaknya. Tengok wuduknya betul, tutup uratnya benar, rukuk sujudnya pun benar. Alhamdulillah. Kewajiban ibu bapa membiasakan anaknya dari kecil. Beribadah dengan ilmunya, beradab baik. Namanya anak dia itu bahagian dari Allah ibu dan ayahnya. Sampai ke akhirat nanti ya. Nabi tahu dia tu masa kita ini sampai dia mengatakan, kalaulah sekiranya dia tu ada anakku 100, mati kecil semuanya, apalagi mati bayi, aku lebih senang. Nampak. Kita lah itu. Karena Nabi dibangkitkan bukan untuk dirinya ya, untuk umatnya dia.
Nah, apalagi sekarang payahnya mendidik anak. Kalau didikan itu cukup-cukuplah sudah. Ada TK-nya, ada TPA-nya, macamlah. Ada les-lesnya lagi. Tapi anak-anak bukan main liar-liarnya. Ganas-ganasnya dia. Mati kecil bagus, beruntung awak. Enggak selalu pening mikirkan anak. Nak naik-naik sekolah. Nak masukkan kuliah apa lagi? Dululah. Bebas. Walaupun dijajah oleh Belanda itu. Tidak muji Belandanya. Sudahlah. Cuma zaman yang sudah begini, bapak ibu bisa menguasai keluarga, bisa diusahakan semuanya beriman, semuanya mengaji, semuanya ibadah, semuanya berakhlak tinggi. Penting akhlak itu rupanya Pak. Pentinglah. Sampai Nabi mengatakan, akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna di antara kamu, iman kamu, penyebab masih ada harapan besar kepada Tuhannya. Ampunan rahmat yang pada sisinya. Sesudah beriman, beribadah, berakhlak tinggi. Itulah Rasulullah. Samping kata Nabi, kebangkitannya diantaranya penyebabnya karena untuk menyempurnakan akhlak. Jadi 3 macam dikuasai oleh anak-anak awak. Mengaji rajin. Ibadah tak ketinggalan. Akhlaknya bagus. Boleh mak ayahnya ya. Sujud syukur. Allahu Akbar. Aku sujud syukur. Karena dulu ada jamaah di jalan pimpinan. Omak-omak siap mengaji, dia ngelapor sama saya. Oh Pak Ustadz, ya. Anakku dulu waktu umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, senang aku menengoknya. Hatam Quran semuanya itu, Pak. Semayang semuanya. Kalau bulan puasa, kebetulan karena rumah kami dekat dengan masjid, itu terdengar dia itu sudah masuk waktu, kami pun berbuka. Cuma 2-3 suap saja tanah. Terdengar azan, larilah mereka itu ke masjid. Sekarang sudah berumah tangga semuanya, Pak. Ada di antara mereka payah kali disuruh sembahyang, menangis dia. Boleh jadi dulu waktu nampaknya anaknya baik-baik, enggak teringat Tuhan. Jangan begitu, Bu, ya. Apabila merasa bapak ibu baik, dirinya dan keluarganya, dunianya maju, agamanya pun maju. Jangan lupa, jangan cuma berbangga-bangga saja. Nanti jadikan macam iblis tuh. Hendaknya nampak, jangan yang nampak mata kepala, nampaknya kerja Tuhan lah itu, rahmat Allah. Supaya masuk dalam kata Tuhan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat pemberian Tuhan ya Muhammad, nyatakanlah, jangan sembunyikan. Perlu dipakai-pakai, perlu disebut-sebut. Tapi karena Tuhanmu kau pakai, kau sebut. Itu namanya tahadus bin nikmat. Ini agama Bapak. Kalau betul-betul dipahami, dipatuhi, bahagia kita dunia dan akhirat. Kan Tuhan kita yang datangkan agama ini. Dan Tuhan kita pula lah yang menjadikan dunia dan akhirat. Wajib kita imankan Tuhan kita itu maha pengasih, maha penyayang. Mustahil khianat dia.
Tapi kok ada bikin neraka dia? Oh, karena ada yang kelewatan kali manusia. Ibu kan bukan Tuhan kan? Iya. Tapi kalau anaknya walaupun pernah dikandungkan, pernah dilahirkan, pernah ditetek, tapi luar biasa. Sudah dewasa bisa cari duit, tapi nggak ada sedikit pun pengertiannya kepada mak ayahnya. Mau mak ayahnya deh, pergilah kau dari sini. Nggak punya anak sepertimu, kami nggak merugi, kami nggak menyesal. Mau mengusir. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu ya. Yang dia menjadikan kita dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya. Tengoklah jadikan. Ada orang buta, ibu, bapak nggak ada yang buta. Ada orang peka, ibu, bapak tidak peka. Ada orang timpang, ibu, bapak tidak timpang. Dari dia itu semuanya. Jadi nggak salah Tuhan mengatakan, Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Syukurkan nikmatnya supaya apa yang telah dikurniakan kepada kita tidak digeser Tuhan, tidak dicabut Tuhan. Tak menangis ibu-ibu. In kafartum inna azabil sadid. Jika kubur kamu tunggu azabku. Sekurang-kurang azab Tuhan yang setelah diberikan dicabut, Bu. Mata yang melek dibutakannya, telinga jatuh yang mendengar dipekakkannya. Nah, cukuplah kalau begitu. Kalaupun takut, kalaupun harap kepada Allah semata-mata. Sempurnakan yang kita mengaku, mengesahkan Tuhan. Ilahukum ilahu akhir. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul-betul ya. Diamalkan, dipahami, dilazimi. Menjadi tabiat hati dia itu. Silakan. Maka dari yang masyhur mazhab mereka lagi tinggal hingga hari kiamat 4 jua, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Dan lagi tiada tahu dan tiada dapat kita taklidkan karena tiada tahu hukumnya. Yang lain nampak ya. Tak masuk dalam sejarah Islamiah. Yang masuk dalam sejarah Islamiah inilah yang empat. Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Hanafi, itu. Imam kita Syafi'i. Malah-malah ini Imam Syafi'i digelar dia tu Imamul A'imah, imam segala imam. Karena dia pertengahan. Mewarisi dia tu pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Sebaik-baik di antara kamu dijadikan Tuhan menjadi hamba yang pertengahan. Tubuhnya pertengahan, gemuk kali tidak, kurus kali tidak. Ilmunya pun pertengahan, tinggi kali tidak, rendah kali tidak. Ibadahnya pun sedang-sedang. Keras kali tidak, lembek kali tidak. Khairu umuri awsatuha. Nah, serba sedang jadikan Tuhan. Itulah orang yang dibahagikan Allah Tuhan. Wajib kita taklid kepada salah satu yang patuh. Karena keadilan Tuhan bukan hanya kita nanti yang diperiksa ditanya, orang itu pun nanti ditanya oleh Tuhan. Mengapa begitu amal ibadahmu? Oh, aku mengikut Syafi'i, ya Allah.
Benar kau mengikut Syafi'i? Benar. Ya. Syafi'i pun ditanya lah. Kalau ijtihadnya itu pas cocok dengan ilmu Allah, karena ilmu manusia ini bisa salah. Muhtamil ya, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Itu maka mazhab yang empat itu ada di antara mereka itu yang selisih, yang khilaf. Ya. Tapi kalau diakui syarak memang dia itu sudah diijtihadkan, dia ijtihadnya diakui syarak, salah rupanya. Karena hamba tidak luput daripada kekurangan. Ya. Baginya satu pahala. Mani jutahada wa ata'a walahu ajrun. Siapa berijtihad, tempatkah bersih tidaknya, airkah suci tidaknya umpamanya, berijtihad dengan ilmu, dengan akalnya yang bersih, kebetulan tak sesuai, tak tepat ijtihadnya, kasih satu pahala. Mana jutahada fa'asabah falahu ajroni. Siapa berijtihad, rupanya tepat dengan ilmu Tuhan, kebetulan. Nah, ya, cocok pula dengan ilmu Allah. Baginya lah 2 pahala. Itu maka orang awam seperti awak yang tidak ahli Quran atau ahli hadis, wajib dia itu ya taklid kepada imam yang 4 tu. Boleh nak ikut mazhab Syafi'i, boleh Hambali, boleh Maliki, boleh Hanafi, boleh gitu. Cuma karena di diri kita ini ada nafsu, jangan semata-mata ikut nafsu ya. Karena diharuskan, dibolehkan dalam agama. Mengaji Bapak Ibu ya, agar jangan salah niat. Nampak ya. Karena kita dituntun apa yang dilakukan sama ada rupanya rupa dunia, apalagi rupa akhirat. Dengan ilmu ya, jangan berbuat kita dengan jahil awak, capek saja nanti. Segini dulu kaji kita ini ya, gantilah kita biasanya. Ya. Kembali pada yang pertama tadi, kalimat la ilaha illallah tadi. Kalau kita seringlah merasakan membaca la ilaha illallah, apakah dapat dipastikan kita dalam nanti baca la ilaha illallah? Karena begitu kalau kata orang tarikat, kalau hanya sekedar membaca la ilaha illallah kosong aja Tuhan. Harus kita ketahui juga lain mau kemana, ilaha mau kemana, begitu nggak itu? Iya. Tapi rajin dia zikir. Tahlil kan, gila? Tahlil. Ada meninggal la ilaha illallah itu. Gimana maksud? Kurang terang lagi. Kalau kita melazimkan, kalau ada orang meninggal kan tahlil lah kita. La ilaha illallah. Oh, kalau tak ada meninggal tak zikir lah ya. Itu namanya kelewatan, nampak kali itu namanya. Zikirnya waktu ada orang mati saja. Kalau tak ada orang mati tak zikir dia. Janganlah begitu. Ya. Nah. Tapi pernah diceritakan, kata Syekh Abdul Hasan Asy'ari, sesudah aku mempelajari ilmu sulukiyah, ilmu dia itu tasawuf, aku rupanya selama ini ada 4 macam yang salah. Apa Syekh yang 4 macam itu? Pertama dulu aku mengaku yang beriman. Rupanya salah.
Aku beriman yang diimankan. Aku hamba yang tak ada apa-apanya, tak ada daya kemampuan. Sesudah aku diimankan, aku berbuat amal kebaikan. Aku dulu yang merasa aku yang berbuat amal kebaikan. Rupanya tidak. Berbuat amal kebaikan rupanya dari dia juga. Itu maka anak Adam, Nabi Adam tu, Rasul Adam tu ya, anaknya ada yang kafir. Menurut akal-akal awak, adat awak pantas. Ayahnya Nabi kok anaknya kafir. Begitu pula keponakannya Nabi, pakciknya kok kafir dia. Rupanya bisa berbuat taat, aku ditaatkan tu. Maka tadi doanya di akhir tasawuf. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ketiga, aku dulu yang merasa istiqomah. Karena aku melihat kawan-kawan banyak yang cucuk cabut dalam beragama. Tapi aku tidak. Rupanya bukan aku yang istiqomah. Aku diistiqomahkan rupanya. Kemurahan Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Aku dulu yang merasa ikhlas dalam pengorbanan. Rupanya tidak. Keikhlasan itu pun rahmat daripadanya juga rupanya. Jadi walaupun Bapak Ibu kita sama-sama beriman, tapi hakikat imannya itu enggak sama gitu ya. Itu maka untuk meningkatkan keimanan supaya lebih sempurna, pulang ke kampung halaman nanti tak ada sangkut-sangkutnya, banyakkan istighfar minta ampun. Banyakkan minta ditutup cacat aib kekurangan. Karena kita umat biasa enggak akan bisa luput dari cacat aib kekurangan daripada dosa-dosa. Dari pintu yang 5 tu atau pintu yang 7 tu. Sampai Nabi yang maksum, Nabi yang tak bisa dusta, Nabi yang tak bisa khianat, istighfar 70 kali setiap harinya. Itu rupanya yang sebaiknya awak lakukan. Karena Nabi kita itu tidak memberikan contoh teladan kepada umatnya, kecuali yang aula-aula, yang afdol. Maka mengaji ya. Pertama mengenal Allah, mengenal Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tak boleh dipisah-pisahkan. Lama-lama berkat taat kita itu, kalau memang dengan ilmu kita lakukan taat itu, kasih ke Allah, kasih ke Rasul. Orang dalam lah itu namanya, Bu. Alhamdulillah. Maka ahli surga itu dikatakan orang berjiran dengan Tuhan. Tak ada jumpa nanti dalam surga ibu-ibu. Orang menyesal, orang kecewa, orang muak, orang bosan tak jumpa. Apalagi orang nak cabut dari surga. Nikmatnya senantiasa bertambah-tambah. Sama ada nikmat biasa atau nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa apa? Mudahnya kok bertambah senantiasa. Semalam sudah cukup. Diherankan karena masing-masing nampaknya cantik, muda, lebih dari yang sudah itu. Ini hari lebih dari yang semalam tu. Itulah nikmat di akhirat nanti. Kebalikan dari nikmat dunia. Nikmat dunia kalau semua lanjut umurnya berkurang.
ompong giginya, berubah rambutnya. Nggak bisa dia tuh berjalan yang normal dia. Mereng-mereng jalan 3 dia tuh. Lama-lama tak ubahnya macam dulu, nggak bisa tegak. Wa man nu'amilhu nunakisu, siapa di antara kamu yang kami lanjutkan umurnya, kami kurangi. Akhirnya dulu tak ada, kembalilah tak ada. Barulah tiup sangkakala yang kedua. Itulah awal kiamat Bapak Ibu. Menghidupkan yang sudah mati, enggak mati-mati lagi. Sama ada yang ahli neraka, na'udzubillah, enggak mati lagi. Azabnya bertambah. Tak ada keringanan sedikit pun, na'udzubillah ya. Itu maka ayah kandung, mak kandung dia tu sudah duluan dari awak. Mereka tu kalau dia tu tidak dapat ampunan, diazab Tuhan lah. Mintakan ampunlah mereka tu. Sampai mintakan kepada Allah, tetap iman terbawa mati. Agar masih ada harapan kepada Allah Ta'ala. Minta ditutupi catatan aib kekurangan. Yang sudah kan amalnya ada kan. Habis sembahyang sunat subuh, sebelum melakukan wajibnya, sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, as'aluka an tahya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya mukhil mauta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Ya apa itu? Bak mati beriman ya. Sudah baca itu sambungannya, Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar, ajirna minar, agar dihindarkan dari azab neraka. Ujung-ujungnya seenggak-enggaknya harap kali kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Pokoknya jangan masuk neraka, usah masuk surga usah. Asal jangan masuk neraka. Hina kali ahli neraka itu. Azabnya luar biasa. Inilah yang disuruhkan untuk diusahakan. Ku anfusakum ahlikum nara. Kedua, minta dipelihara Allah daripada azab neraka. Kalau nak lebih sempurna, yang ketiga, minta kepada Tuhan ditutup segala cacat kekurangan. Nabi minta maaf, nak maafkan dia kepada sahabat-sahabatnya. Jangan malu aku nanti di hadapan Allah Ta'ala, kalian tuntut aku. Tolonglah, kata Nabi. Kalau memang ada satu perbuatan yang menyebabkan dia itu sakit hati kepada kamu daripada aku itu, tolonglah bilangkan. Aku nak nampus hari ini. Jangan malu nanti di padang kiamat kalian tuntut aku sebagai hamba seperti kamu juga. Padahal aku Rasulullah. Menunjukkan itu rupanya yang penting Bu ya. Banyakkan minta ampun, banyakkan istighfar. Ya. Sampai habis mengambil wudhu dan sampai luput yang mendoa. Waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika shalihin. Ya. Boleh satu lagi Tuan? Nah. Begini Tuan, yang saya takutkan begini. Pada saat nanti usia kita sudah lanjut, kemudian Allah menimbulkan pada kita suatu penyakit yang kira-kira yang berat lah. Katakanlah tak bisa bergerak kaki dan tangan. Tapi kita sadar
apakah diwajibkan Allah Ta'ala juga kita harus sholat? Diwajibkan sholat. Iya. Padahal kita tak sanggup lah. Kita terbalik rumah sakit. Ya kalau memang hilang akalnya, Sadar gitu Tuhan. sadar. Sadar. Oh, kalau sadar dia itu maka ada doa tadi yang diajarkan Allah kepada kita. Minta jadikan hidup ini ahli negakkan sholat. Ya, usah punya titel usah, nggak ditanya. Berapa kau, nggak ditanya. Sebangun sudah rumahmu, nggak ditanya. Naik kedudukanmu, tidak ditanya. Tapi marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Inilah yang perlu disiapkan. Kalau dia itu orang Melayu, bahasa Melayu dia itu muka ruangin, muka ruangin. Kalau orang Arab bahasa Arab, marom bukan orang Arab lah itu. Yang lucu orang Jawa bu, malaikatnya pun bahasa Jawa. Sopo pangeran. Ya kalau nggak pernah dengarkan, buh orang baru. Apa nggak gepeng di kuburan nanti bu? Nah, di sinilah pentingnya mengaji itu bu. Ya. Sampai ada kiai yang keramat, kiai Begelen namanya, nyusunkan pantun dia itu yang berbunyi. Bunyinya bahasa Jawa tapi. Ibu suka apa bu? Hah? Melayu. Oh. Bukan suku Jawa ya. Cuma bahasanya bahasa Jawa. Gimana bunyinya? Wajib ain lanang wadon luru ilmu. Berdoain Bapak Ibu ya. Laki-laki perempuan menuntut ilmu. Aja leren yang curung rupa bodohmu. Jangan berhenti nuntut ilmu kalau belum hilang kebodohan awak. Jangan keburu mati Bapak Ibu masih bodoh ya. Masuk neraka nanti Pak, Bu. Itulah hinanya. Orang bodoh. Walaupun nampaknya waktu hidup mengerjakan haji 3 kali, umrohnya 13 kali. Tapi enggak ngaji. Cuma rajin pergi haji saja. Karena waktu baru pulang haji, Pak Haji, iya. Wah, bukan main megahnya dia. Bu aja, iya. Juponium sekonde. Pada baru pulang haji. Pura-pura enggak dengar dia. Janganlah begitu. Niatnya, niat karena menunaikan perintah, mengerjakan perintah. Ya. Macam orang dulu lah kerjanya. Tidak macam akhir-akhir ini dipamerkan hajinya. Belum pergi haji sudah tahu sekampung dia itu. Korbannya pun begitu. Padahal kata Nabi, barang siapa sanggup mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat. Padahal tidak ada orang melihat dan tak ada orang mendengarnya. Tapi sempurna dilakukannya, wajib ke surga kata Nabi. Karena pekerjaan yang sunat Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang menyebabkan riya. Kalau mengerjakan wajib ada yang riya, itu orang goblok itu. Orang merata kalau namanya haji. Yang ada melaga, merasa bangga, ria, pamer, pekerjaan yang sunat. Ya Ibu. Kalau umpamanya sedang sembahyang zuha, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Oh mak katanya. Bu kepala lorong datang mak, bu pengulu datang mak katanya. Dinyaringkanlah dia tu bacaannya. Mak mengerti dia. Open dia sama tamu.
Ya. Nggak boleh Bu ya. Kecuali sembahyang sunat yang manggil-manggil ayah kandungnya, ibu kandungnya. Kalau tidak kita jawab, dia kecil hatinya. Tersinggung dia. Mau tak hilang dalam seminggu dia itu. Silakan jawab. Batalkan sembahyang. Tapi sembahyang sunat ya, sembahyang wajib jangan. Itu maka sekeluarga mengaji. Tapi ini walaupun diharuskan agama, jangan lakukan ya. Anak sekarang lain dengan anak yang dulu. Kelewatan anak sekarang. Nak lapang sedikitlah dada bapak ibunya itu ya. Menghadapi anak-anak sekarang. Ini mungkin sudah ada perbatasan. Antara dunia dengan akhirat sudah. Liar-liarnya bukan main sekarang ini. Awaklah yang sedikit ngulur dia tu. Ibu dan ayah tu. Dan tak boleh pula putus asa, doakan jugalah anak-anak kita ya. Kifayah. Sambungannya Kifayah itu. kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang diwasiatkan dengan kemudian daripada matinya dikirakan harganya kemudian daripada mati. Dan yang bagai segala waris dikirakan dengan sekurang-kurang harga daripada hari matinya hingga hari ia diterimakan pusakanya itu. Ini bersangkutan dengan dia tu. Hukum PK, hukum warisan itu ya. Itu kawan itu ada 3 macam ya. Berkawan-kawan dengan harta. Ibu kalau hartanya banyak, apa yang diinginkan Bu? Nak piknik, nak makan-makan, nak santai-santai. Bisa ya. Sedang beginilah. Nanti kalau sudah sakit agak berat dia tu, boleh gunakan harta miliknya. Tapi jangan lebih daripada 1/3. Lebihnya 1/3 nak izin warisnya. Itulah berkawan sama harta. Itu maka jangan loba kali, jangan tomak kali dengan harta. Kalaupun dituntut untuk diambil karena masih hidup ini memerlukan biaya, sekolah anaknya kah, nafkah keluarga kah, silakan. Tapi jangan salah niat. Nampaknya itu maka mengaji sekeluarga. Kemudian hubungan kita dengan sesama manusia. Sesayang-sayang manusia seperti Nabi dengan Siti Khadijah Bu. Ketika jatuh sakit yang bukan membawa kematiannya, menangis Khadijah. Khadijah yang nangis bukan Nabi. Tahu Nabi tangisnya Khadijah itu. Karena dia di antara perempuan yang sangat sayang kepada suaminya. Dan dia wajib kita ketahui Khadijah itu sebaik-baik istri, khairun nisa, karena yang 7 itu ada pada Khadijah. Ibu pun kalau ada yang 7 ini tidak pun namanya Khadijah Bu, tapi mewarisi sifat Khadijah, ahli surga juga lah. Bapak kalau isinya ada yang 7 ini lengkap padanya, inilah Pak yang makruh diceraikannya, makruh ditolakkannya, karena mencari dia itu perempuan yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli akhlak tinggi, itu payah. Tak ubahnya mencari belerang merah. Kalau ada yang begini seperti Siti Khadijah, makruh dia itu diceraikannya.
Nah, apa itu yang 7? Nomor 1 ketika nak melamar laki-laki itu kepada perempuan itu. Nikahi kamulah perempuan yang ada 4 macam. Apa yang 4 macam? Diniha. Tidak buta di agama, tahu di hukum agama. Namanya kewajiban tetap enggak kececeran. Namanya yang haram tetap dia tu dijauhinya. Tahu dia tu yang halal, tahu yang haram, tahu yang haram, tahu yang makruh, tahu yang sunat dia. Bercakap dan berbuat itu sesuai dengan agama. Diniha, ada agamanya. Nampak. Turun tanganlah mak ayahnya. Anak-anak sekarang kadang-kadang cantiknya. Ada setengah riwayat mengatakan anak zina banyak yang cantik-cantik. Hati-hati. Kotorkan aja keturunan awak. Yang kedua, nasbiha. Keturunan ibu ayah, nenek atuk, dia tu yang orang yang baik dikenal di kampung itu. Orang yang jujur, orang yang pemurah, orang yang pemaaf, lemah lembut, penyabar, gitu. Keturunan orang yang baik-baik. Cukup orang sekampung jadi saksinya. Ya. Usah pamer-pamer awak. Cukuplah Tuhan tu melihat mendengarnya. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiga jamaliha, rupanya sederhana. Cantik kali jangan Bu ya. Jangan pakai kali ya, hanyut dibikinnya nanti. Yang lamar awak pun jangan ganteng kali Bu. Nanti lambat pulang kerja enggak tidur Ibu. Payah. Gelisah mikirkan suami saja. Nyimpang di mana ini? Apa sudah ada simpanannya apa? Macam lah. Yang sedang. Kalau yang sedang. Khairu umuri awsatuha kata. Baru yang keempat, maliha, ada hartanya. Siti Khadijah lah ini ibu 4 macam ada ini sama dia. Agama kuat, keturunan orang baik-baik Siti Khadijah. Rupanya cantik walaupun lebih tua 15 tahun jaraknya. Tapi cantik Siti Khadijah. Kemudian harta. Di waktu itu Siti Khadijah lah yang paling kaya Bu, perempuan di Madinah di waktu itu. Sesudah nikah tambah 7, tambah 3 lagi jadi 7. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik seorang istri. Nanti bercermin Ibu ya di rumahnya. Apa cocok tidak dengan yang 3 ini? Cuman cerminnya bukan cermin yang bikin nak pergi undangan tu, Bu. Cerminnya dengan ilmu. Khairun nisa, sebaik-baik seorang istri itu 3. Iza nazarta sarat, apabila dipandang oleh suaminya tetap menyenangkan suaminya, enggak kecewa suaminya. Pagi-pagilah, tengah hari, petang-petang, pelente saja, rapi saja, bersih saja. Jangan dihadapinya, bibirnya nampak saja. Enggak merengut berarti dia. Apabila dipandang suaminya menyenangkan hati suaminya. Jangan ditunjukkan apa marahnya Bu, padahal marah kepada anaknya. Waktu menghadapi suaminya, hilangkan itu dulu. Rupa marah itu ya. 1. Yang kedua, apabila dipanggil dan disuruh tetap mematuhinya. Karena suaminya itu mengaji.
Nggak sembarangan menyuruh, nggak sembarangan dia itu memanggil, pakai peraturan. Yang pantas disuruh, pantas pula dipanggil. Sebelah suruh bikin teh manis lah pula. Rupanya dia ada candu-candu teh manis. Taruhlah. Aku belum minum kopi ya, istriku katanya. Minum abang? Iya. Bikinkan. Apabila dipanggil dan disuruh tetap dia itu mematuhinya. 2. Yang ketiga, idza ghibta hafizat li nafsiha wa maliha. Apabila suami tugas keluar, itu tetap memelihara dirinya dan memelihara harta suaminya. Karena di timur ini, di negeri kita ini, kadang-kadang istri itu diamanahi. Pegang dia tu perbendaharaan. Istilahnya kalau orang kita Jawa, sudah suami itu ngerokok tidak, jajan tidak, gajinya buruk petuduk gitu. Serahkan. Anak amanah ibu ya. Jangan tak jujur, nanti malu nanti dituntut suami nanti pada masa. Oh begitu kau rupanya ya. Ku amanahi bukan adil kau di tengah-tengah keluargamu dan keluargaku. Padahal kalau bisa adil, menyamakan saja pemurahnya dengan keluarganya. Sama ada keluarga dia atau keluarga dia itu suaminya. Itu izinnya suaminya kalau suaminya bangsa yang normal dia itu, yang ugahari dia. Itulah. Khairun nisa yang lengkap ada 7. Bapak Ibu kalau ada istrinya yang begini ini, jangan mudah-mudah ngusir, jangan mudah-mudah pula menculikannya. Payah mencari perempuan yang lengkap dia itu seperti Siti Khadijah itu, 7 padanya. Sudah berumah tangga. Macam mana? Cocok tidak? Ada 7-nya. Kau Ustaz? Ya Tuan. Ada yang 7 ini? Nambah 7 Bu ya. Ibu sebagai istri yang sebaik-baik istri itu kata Nabi 7 ini. Kuat agamanya, bagus keturunannya, rupanya sederhana, ada hartanya. Apabila dipanggil dia, dipandang oleh suaminya tetap menyenangkan hati suaminya. Apabila disuruh dan dia itu dipanggil tetap menyahut dengan lemah lembut. Terakhir, kalaulah suaminya tugas keluar, dia menjaga dirinya, enggak ambil kesempatan. Ibu tahu ambil kesempatan? Di kampung saya ada Bu, tinggalkan suaminya 2 tahun, kok bunting sendiri. Kan itu kan kambing itu yang bisa bunting sendiri. Itu selingkuh istilah bahasa Jawa 2 macam ya. Selingkuh diri, selingkuh badan, selingkuh harta. Ini dua-dua haram hukumnya. Suami istrinya hendaknya itu shodikin shodikot, sabirin sabirat, mumfikin mumfikat. Ada 4 hendaknya dikuasai supaya aman tuh rumah tangga. Apa Pak yang 4 Bang? Sama-sama penyabar, sama-sama jujur, sidik, tak bercakap melainkan cakap yang benar. Sama-sama pula dia itu pemurah, rajin sama-sama istighfar di waktu sahur. Ya. Dikuasai sifat yang mulia ini, alhamdulillah. Beruntung kita ibu dalam rumah tangga. Dunia dan akhirat. Inilah agama Allah. Di mana Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan segala apa yang diantara keduanya. Bekas perbuatan dialah ini semua yang kita saksikan dengan panca indera kita yang dulu.
menyenangkankah? Jangan lupa kepada Tuhan. Ya. Yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasa menyenangkan. Perlu minta ampun karena terlanjur mengerjakan yang terlarang. Segerakan minta ampun. Biasakan istighfar. Begitulah setiap jatuh kepada maksiat. Supaya kita nanti pulang ke akhirat, kalau betul sudah minta ampun, sudah ahli mensyukuri nikmat, mensabarkan dia tu cubaan yang datang, meridhokan qada Allah. Alhamdulillah, memang kaulah hambaku, aku Tuhanmu, kata Allah, cukuplah itu sudah. Surga nanti nomor 3 pun tak mengapa, Bu. Ada rupanya Pak yang diusir Tuhan. Ada di dunia ini pun, belum sampai ke sana pun sudah ada yang diusir. Siapa itu Pak? Orang yang tak ada syukurnya dengan nikmat Tuhan, tak ada sabarnya dengan cobaannya, tidak ada ridho dengan qadaku. Silakan keluar dari bawah langitku, cari Tuhan yang lain daripadaku. Kalau ada di antara dia itu manusia yang kena usir oleh Tuhan, walaupun hartanya banyak, susah saja dia hidupnya. Walaupun nampaknya badannya sehat, segar, bugar, tapi sakit selalu dia itu. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Menyiksakan siapa yang dikehendaki. Maha Kuasa Tuhan itu Bapak Ibu. Maka jangan pamer amal. Memberikan kesenangan bagi siapa yang dikehendakinya. Macam orang dulu. Dulu kan tuh ada orang yang berumah keramik. Tapi kok tenang orang itu ya. Gak ada punya kereta. Gak ada yang punya TV. Paling-paling peti bernyanyi lah. Gramafon tuh paling-paling. Tapi nampaknya kok tenang orang dulu. Ya. Gak mudah gelisah. Ya. Itulah diantara kerja Tuhan, karena Tuhan sudah mengatakan tidak akan disalahi cakapnya tu. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat kasih sayang Allah senantiasa hampir kepada hamba-hamba yang mukmin yang berbuat kebaikan. Inilah Bapak Ibu yang perlu diusahakan di tengah-tengah keluarga. Nampaknya berhasil walaupun sedikit, syukurkan Mbak, ditambah Tuhan. Itulah cara mengubah nasib kalau dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain Qadariyah, mengubah nasib peres keringat, putar otaknya, banting tulangnya, karena merasa usahanya bisa membeli bekas orang Qadariyah. Bersihkan Bapak Ibu ya, etikat kita daripada berbau Qadariyah, berbau Mu'tazilah, berbau Jabariyah. Betul-betul lah Bapak Ibu kita semuanya ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai apa yang pesankan Nabi. Ya umati, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdin adu alaiha binawajid. Wahai umatku, tetaplah kamu ya dalam i'tiqad kalian sesuai dengan apa yang aku yakinkan, aku i'tiqadkan. Ibadah sebagaimana aku ibadah, berakhlak sebagaimana aku yang berakhlak. Nanti jumpa Nabi pun kita cukup. Memang benarlah kau umatku, aku nabimu. Seginilah dulu kali kita ya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin
ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana sudurana wa silana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.